Ya, oke, halo. Saya coba jawab pakai video ya. Saya lagi ngotak-ngatik screen saya yang hilang sebenarnya. Jadi kalau tadi bicara tentang Antam, kok Argus di sini futures stock. Oke. Nah, Antam ini kan bantingannya juga gede ya. Dari hari ini tuh bantingan gede ya. Sekitar berapa itu, minus ya, minus 4,68%. Pertanyaannya apakah ini karena efek dari The Fed atau apa? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari marketnya sendiri, saya pikir gini, kalau Antam kan bukan hanya sekedar gold ya, bukan hanya sekedar emas aja, tapi dia punya proyek hilirisasi masih belum jalan satu, ya kan ada juga proyek EV-nya yang juga belum jalan. Kemudian juga kita tahu bahwa core bisnisnya Antam kan gak cuma di emas tapi juga di nikel. Nah, nikel lagi drop-drop banget hari ini gitu ya. Dan beberapa minggu terakhir ya lagi drop karena over supply gitu ya. Over supply, kemudian juga di sisi lain um, investor global tuh biasanya udah mulai pricing in atau price in ketika ngeliat dari harga Antam itu sendiri, karena terbukti kalau kita ngeliat dari harganya sendiri dia udah cukup uh, sideways dari, sorry, sideways-nya dari tanggal Juni ya. Juni, tanggal 20 Juni sampai dengan sekarang ini bolak-balik di area ini aja gitu. Nah, yang perlu diawasi itu sebenarnya level ini. Jadi supportnya nih ya. Sekitar kita selalu pakai around ya, dari ini, dari sekitar sini nih. Ini sebagai area supportnya. Plus ya, yang pernah dibentuk di sini. Oke, ini area support. Nah, untuk itu kalau kita ngelihat potensinya kapan dia akan bounce back gitu ya, akan mulai mantul lagi ya ketika mulai mereda. Dan Antam sendiri kan punya BUMN ya, dia nggak apa ya, nggak bisa sefleksibel segesit dari market saham-saham market yang lainnya gitu, karena dikuasai oleh BUMN, beda dengan grup swasta lainnya gitu ya, sehingga banyak layer approval yang perlu didobrak kalau misalkan di BUMN. Makanya saya hampir jarang banget apa namanya mampir di saham-saham BUMN, kecuali yang memang lagi ada potensi aja gitu. Jadi Antam kemungkinan akan mantul lagi di level supportnya di sini ya. Kan kita lihat kalau dari time frame-nya, daily-nya udah ya, masih di bawah, bahkan minus ya, di bawah nol untuk di stokastiknya. Kemudian di RSI-nya juga lagi down di level 42, sekian persen ya. Jadi hemat saya hold aja, karena saham di Antam ini emang lagi tidur aja gitu. Dia udah setway cukup panjang beberapa minggu ini. Dan kalau kita ngeliat dari SAU, sebenarnya nggak bisa peer to peer ya dengan si Antam. Cuman kalau kita ngeliat dari salah satu indikatornya aja, SAU sebenarnya udah mulai mantul ya, di kalau saya pakai Fibo dari 3268 mantul di sini per per hari ini, sorry, tanggal 31 ya, jam 3 tadi mantul udah mulai sekitar ya 1, sekian persen. Nah, di sini kenapa kita telat ya, baik lagi Antam bukan apa namanya gold aja, tapi yang lebih di sorot sekarang lebih ke nikelnya dan juga bagaimana EV-nya yang akan bisa menjadi katalis utama gitu. Itu ya teman-teman ya, kalau misalkan di Antam. Terus, nah, saya sedikit sharing ya. Saya lupa sebenarnya racikan saya semalam seperti apa untuk screener yang saya bikin. Tapi ini saya coba create lagi. Saya masukin dari market Indonesia otomatis ya, bukan dari US dan segala macam. Price-nya adalah above ya, 100 di atas 100, kemudian market cap-nya di atas 200 billion, stokastiknya di 33, 14, 14, below dan 20, kemudian EMA-nya pakai EMA 13 ya. Ini hasilnya ada sekitar 70. Nah, 70 ini nggak serta-merta langsung kita bisa ambil gitu ya, tapi harus kita cek lagi. Contoh, saya gerget sama Bayan ya, Bayan Resources, pengen masuk tapi um, ini kan masih diuji ya, screener saya masih diuji. Kenapa? Karena sederhana gini, kalau kita ngeliat dari RSI-nya dia udah di angka 29,85, dan ini bentuk hammer sebenarnya nih ya. Kalau kita ngeliat habis dari dia bearish cukup panjang ya, periode bearishnya,
highestnya di 21.000 sekian, kemudian bukan turun lagi, ini pernah ekstrim sampai 17.000 hanya dalam waktu 1 hari. Kemudian abis itu naik lagi ke atas. Bayangin aja kalau teman-teman lagi ekstrim kayak gitu kan, memanfaatkan potensi untuk bisa diving in kan, bisa 14 sekian persen nih, sampai 17% lah ya di hari berikutnya. Ya, ini yang main pasti institusi. Nah, ini kan ada hammer. Dari mulai dia bearish, kemudian ada hammer, potensinya kemana? Ya, potensinya balik lagi ke level ini gitu sih, 5% ya, 5, sekian persen kalau mau masuk. Karena ngeliat dari RSI nya udah cukup rendah ya, kemudian dari stokastiknya juga, stochastic moving index-nya ya, ini udah mulai nukik ya. Kalau misalkan better lagi, tunggu di area minus 41 ya, kalau misalkan mau masuk di Bayan Resources. Dari bottom tracker juga udah mulai indikasi dia bottom, tinggal nunggu potensi reversalnya. Terus cuan, nah cuan ternyata nomor 2, makanya saya masih kekep ini cuan nggak saya average, nggak saya kurangi posisi segala macam, saya masih tunggu momentumnya karena supportnya di area ini ya, di 1525 kemudian 1510. Kalau mampir ke sini lagi kayaknya saya akan average gitu ya, tapi kalau misalkan dia mantul ke atas kemudian turun lagi, better tunggu dulu. Jadi ada something yang biasanya lagi ditunggu di sini. Sementara mantul di Fibo 0618 di 1530. Kalau teman-teman mau mainnya singkat atau mau mainnya intraday, ya udah main di area ini aja gitu, di 5130. Kemudian dari sini stochastic moving average-nya udah mulai mau ada crossing. Dari RSI-nya juga udah mulai turun ke bawah ya, di 52,48 netral. Dari moving average ya, MA20, MA50 juga ini teruntuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai Konglo. Saya selalu memberikan disclaimer bahwasanya nggak serta-merta abis ini akan dead cross, abis ini akan golden cross, nggak juga gitu. Terbukti sini harusnya kan dia akan dead cross ya, MA20 akan silang dengan atau crossing dengan MA50, tapi ternyata dia dibawa balik ke atas gitu, lompat tinggi banget. Dan hari ini pun kalau kita ngelihat, mungkin closing market ya, kita pakai hourly deh, closing market di sini juga udah mulai ada crossing bolak-balik ya. Nah, di sini ya. Tapi di SMA-nya juga lagi cross down, hampir cross down. Jadi udah biarin aja, dia masih sideways. Kemudian ada lagi CBP. Nah, ini udah mulai mantul di area sini ya. Nah, ini yang saya bilang, kalau teman-teman mau invest dan mau bisa nge-keep cukup lama, ya bisa pantengin aja. Kan saya udah kasih teman-teman, terutama teman-teman yang memang premium ya, indikator-indikator ini yang ada petir-petirnya ini, itu indikator di mana harga lagi murah gitu ya. Kalau di resa lagi lemah-lemahnya, tapi kalau misalkan ketika nanti ngecek di SMA ini lagi murah-murahnya nih ya, potensinya akan oke. Ternyata di RSI-nya dia udah under 30. Kemudian dari stokastik SMA-nya juga ada minusnya di bawah 10% ya, minus di bawah 10%, sekitar ini berarti kan sekitar 52, ini gede banget ya. Kemudian ini kita buktikan aja dari sini, pernah terjadi juga ini bullish ya, turun bawah bentar, habis itu naik ke atas. Ya udah gitu-gitu aja main ya, sederhananya gitu ya. Tapi kalau misalkan di Konglo beda lagi. Oke. Ada Antam tadi nih, Antam ya. Antam pun masih sama ya. Dia stochastic moving average-nya pun udah minus 24, kemudian dari RSI-nya di di 36,34. Dari apa lagi ya? Itu aja sih. SSI tadi ada nanya juga di DM di tele, SSI lagi turun. Oke, kita cek nih SSI per hourly. Oke, dia masih bermain di area sini, sama sideways. Nunggu apa lagi kira-kira ya? Di sini kemungkinan akan mantul lagi kalau misalkan nanti di sesi kedua, karena udah terbukti historical datanya ketika dia nyentuh di Fibo 0,5 dia naik ke atas. Saya jarang pakai Fibo ya, cuman ini saya lagi nge-cross check untuk stock screenernya, memvalidasi itu. Di sini biasa kan mantul lagi ke atas. Area buy-nya di area sini nih ya, 0,618 dan 0,5.
Tapi kalau dari SMI-nya mau ada apa namanya, dead cross ya, atau mau ada crossing back di sini. Kemudian dari bottom trackernya dia nggak kayak waktu terakhir di sini, bottomnya drop banget kan ya, habis dia minus sekitar 13% ya, 11% lah, dia bisa 11%. Bottom trackernya nyala di sini nih ya, sampai dengan thresholdnya. Sekarang masih di area 4 sekian. Bagusnya berapa areanya? Ya di bawah 2, 1 misalkan 0, bahkan itu bagus. Tapi kalau misalkan di atas 5 sampai dengan nanti thresholdnya di SSIA itu di 12. Oke. Ini SSIA, terus CNMA. Ini juga oke. Dia sebelumnya udah ada bearish divergence sih, begitu dia pernah sampai di angka 151 ya. Kemudian bullish divergence, kemudian koreksi dalam, koreksi lagi ke dalam. Nah, ini di area yang memang udah bisa dipantau nih. Stochastic moving average atau SMI-nya udah di area murah. Kemudian rasanya juga di angka 26 ya, di bawah under 30. Tinggal tunggu kapan momentum reversalnya aja. Terus hari ini ada apa sebenarnya di Inco? Inco kenapa turun? Report ya, pertama reportnya dia, kemudian juga cuci barang dulu barangkali. Saya belum baca lebih lengkap. Tapi kalau saya bilang ke teman mau mulai koleksi, mau boleh di area ini tadi nih ya. Di area ini di angka ya 3520 sampai dengan 3500. Kalau mau lebih bottom lagi ya udah sekitar 3450 ya, area-area ini. Ini kan masih belum selesai ya, menukiknya belum selesai, tapi dari bottom tracker dia udah kena thresholdnya. Terus itu aja sih, ini masih baru saya sharpening lagi, saya mau tajamin lagi dari hunting average-nya. Terus kalau kita tadi ngelihat TNCA sekarang berapa? 143 ya. Ini udah mulai crossing dari EMA-nya ya. Saya pakai EMA 13 di sini. Terus nukik di sini. Nah, kenapa saya calling teman-teman? Ini kan cukup volatile ya. Lihat aja wicknya gede-gede banget nih, tinggi-tinggi banget. Bisa sekali masuk lompatannya 12%, habis itu dibanting lagi ke bawah. Ya, dibanting nggak main-main, 7%, 8%-an. Tapi saya ngelihat potensi reversalnya ya, masih potensi reversal. Kenapa? Karena di sini ada bullish divergence di time frame 4 jam, 4 jam, 1 jam, kemudian 4 jam juga ada walaupun kecil. Di daily-nya, nah dia udah mulai harganya di area 30 ya, begitu hari ini naik. Di SMI-nya semoga cross lagi ke atas ya, minimal naik ke 20 ya, minus 20, atau minimal dia mulai bisa positif untuk sentuh targetnya di 155 untuk TNCA. Tapi again, saya sampaikan ini cukup riskan ya, artinya high risk sekali kalau kita ngeliat dari pergerakannya. Jadi ya udah, uang beli cilok aja. Kalau tadi ya uang beli cilok, uang beli Indomie boleh masuk di area sini ya. Itu aja sih yang mau saya share ke teman-teman. Selebihnya kita diskusi lagi lebih lanjut nanti. Oke, kalau ini udah clear ya, kalau di skinnya udah clear, saya mau share ke teman-teman ya, mana yang paling bisa dipakai. Karena kemarin malam itu jam 2 malam ketemu TNCA, belum sempat saya save. Paginya masih on screen ya di sini. Kemudian saya refresh, ya udah hilang otomatis. Cuman tahu TNCA ada di area scanner yang saya coba cari gitu. Ya, teman-teman. Thank you. Selamat istirahat. Sampai ketemu di season kedua ya. See you.